Salam sinema, sahabat sinemalogi. Ziarah atau mengunjungi makam dapat memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Sebagai simbol penghormatan atau pengingat akan fase hidup dan mati. Atau bahkan sebagai penghubung kepada yang telah beristirahat di sana. Ziarah merupakan fenomena yang telah lama ada dan akan terus ada karena kedalaman maknanya. Pada kesempatan ini, saya akan mengulik sedikit sebuah kisah, yaitu kisah Mbah Sri dan perjalanan mencari makam sang suami yang gugur saat agresi militer Belanda kedua. Setelah lebih dari setengah abad tak mengetahui nasib Pak Prawiro Sahid, suaminya yang ikut perang, akhirnya Mbah Sri mengaku mendapat pesan dari langit bahwa suaminya telah gugur dan dimakamkan di suatu tempat. Mbah Sri bilang ke Prapto, cucunya, kalau dia ingin dimakamkan bersebelahan dengan makam suaminya. Karena pusara bersebelahan adalah tempat peristirahatan terakhir paling ideal. Maka dengan teguh hati, dimulailah perjalanan Mbah Sri seorang diri mencari makam suaminya. Ini adalah cerita dari film Ziarah karya B.W. Purbanegara, sutradara asal Yogyakarta yang telah meraih 2 piala citra kategori film pendek Cheng Cheng Po dan bermula dari A. Film Ziarah yang selesai diproduksi tahun 2016 telah berkeliling ke festival-festival internasional sebelum tayang di bioskop Indonesia tahun berikutnya. Film ini kembali diputar di TVRI secara nasional sebagai bagian dari program belajar bersama film Indonesia. Ziarah adalah road movie yang dituturkan secara pelan dan kontemplatif. Dua karakter utama, yaitu Mbah Sri dan Prapto, adalah perwakilan dari dua generasi yang berbeda. Mereka melakukan perjalanan dengan misi yang berbeda pula. Mbah Sri ingin mencapai kedamaian hati, sementara Prapto cenderung kepada urusan duniawinya. Lebih jauh, ternyata ziarah ini sendiri bukan cuma tentang perjalanan dua insan, tapi juga secuil perjalanan bangsa Indonesia. B.W. Purbanegara dengan lihai menceritakan bahwa sejarah itu bisa sangat simpang siur tergantung pada tuturan saksi sejarah, dan mereka bisa saja memiliki kepentingan yang berbeda. Prapto sebagai generasi muda jelas mendapat pengalaman yang berharga dari perjalanan ini, memperoleh banyak kisah, melihat aneka tragedi, diantaranya rasa sedih ketika kuburan orang yang kita sayangi tenggelam dalam waduk karena hasil dari keserakahan manusia. Bagi sebagian masyarakat, makam dapat menjadi simbol penghubung dua dunia, yaitu fana dan baka. Be, pokoknya ayah sekarang udah ngelaksanain ayah punya kaul, Be. Pada dekade 90-an, Rano Karno melalui serial Sidul secara jenaka menggambarkan adegan ziarah dengan cukup komikal di lapangan golf. Karena makam leluhur keluarga mereka sudah tertimbun oleh modernitas dan kapitalisme yang berkuasa. Sedangkan Babe Sabeni ngotot kalau ziarah ini perlu sebagai laporan kepada para pendahulunya. Film pendek Anak-anak Lumpur karya sutradara Daniel Rifki dan penulis skenario Perdana Kartawiyuda juga menyorot makam sebagai simbol dan penghubung. Ketika makam sang bapak yang sudah tenggelam karena lumpur lapindo dilempari batu oleh temannya, murkalah dia. Baginya, tanda di makam itulah yang tersisa sebagai simbol dan pengingat akan keberadaan bapaknya. Sepunten Pak Lek, kula nyawatiku belum sampean. Sebentar kan yuk. Sepunten Pak Lek. Jalan sepurasin temen, cepet. Sepunten Pak Lek. Ternyata sebuah makam bisa memiliki arti sebesar itu. Maka tak heran keinginan Mbah Sri juga begitu penting bagi beliau. Ini semua tentang cinta dan kesetiaan. Mbah Sri sendiri diperankan secara apik oleh Mbah Ponco Sutiem yang sudah berusia 95 tahun. Beliau belum pernah akting di depan kamera sebelumnya. Mbah Ponco bahkan tidak bisa baca tulis. Namun penampilan beliau berhasil mengantarnya menjadi nomine aktris terbaik di ASEAN International Film Festival and Awards pada tahun 2017 di Malaysia. Mbah Ponco juga memperoleh Special Jury Award di ajang yang sama. Tentu ini tak luput dari kepiawaian serta kesabaran sutradara dan para kru dalam proses produksi.
Aktor dan aktris pendukung lainnya juga tampak natural, serta dialog yang sepenuhnya memakai bahasa Jawa, membuat semuanya terasa membumi dan relevan. Skenario dari BW Purbanegara juga sangat kuat dan dalam. Dialog-dialognya memiliki kandungan filosofis tersendiri. Visualisasinya sederhana, tanpa pencahayaan rumit, dan dengan tata kamera yang cukup praktis. Namun, pendekatan realis itu berhasil mendukung cara bertutur film ini. Ada visual adegan yang cukup menggelitik saya. Di awal film, ketika Prapto dan calon istrinya membuat denah rumah di halaman, sang calon istri protes karena merasa kamarnya sempit, kurang luas gitu kan. Sedangkan di akhir film, kita melihat denah sepetak kecil tanah, sempit, tapi cukup sebagai tempat peristirahatan terakhir kalau nanti sudah tiba saatnya. Nek awake dhewe kakek ngrungokke suarane wong liya. Awake dhewe ora iso ngrungokke suarane awake dhewe. Renungan-renungan semacam ini yang akan muncul di benak penonton setelah nonton film Ziarah. Selain memberi efek ke dalam, film ini juga memberi gambaran sosiokultural warga sekitar, terutama masyarakat Jawa. Masyarakat yang percaya mistis, klinik, orang-orang yang legowo, yang kegotong royongannya itu masih tinggi, dan sebagainya. Studi antropologi sosial budaya memang jamak muncul dalam film-film perjalanan seperti ini. Sebut saja contohnya ada film Motorcycle Diaries, terus ada On the Road, dan 3 Hari Untuk Selamanya gitu. Tapi jangan salah, film Ziarah ini juga film tentang cinta. Mungkin banyak yang tidak asing dengan kisah Tom and Summer, Sebastian and Mia, terus ada Richard dan Arini. Jadi sudah saatnya kalian harus menonton kisah Basri. Dipundhut wis ning kuwasa sageta sesandingan. Bagi kami, film Ziarah adalah sebuah perjalanan sunyi Basri untuk menemukan kebenaran abadi. Kontemplatif, optimistis, dan penuh makna. 4,5 bintang. Demikian Sobat Sinemalogi, ulasan singkat film Ziarah karya BW Purbanegara. Semoga tak lama lagi kita juga bisa segera berziarah ke kuil gelap favorit kita semua, yaitu bioskop. Tentu saja untuk melaksanakan ritual membaca sinema di layar lebar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk ulasan kami berikutnya. Sampai jumpa.